Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai program linier. Pengertian dari program linier adalah suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Nah, di sini ada kata optimasi. Maksudnya gimana sih? Nah, saya berikan contoh. Misalkan ada seorang pengusaha yang mendirikan perusahaan. Tentunya pengusaha tersebut menginginkan profit yang besar, di mana dengan modal yang minimum, dia menghasilkan keuntungan yang besar atau maksimum. Nah, contoh lainnya ada seorang petani yang memiliki lahan terbatas, tentu saja menginginkan hasil yang melimpah dengan lahan yang terbatas tersebut. Dari kedua contoh ini, kita dapatkan bahwa optimasi itu adalah mendapatkan nilai optimal atau minimum dengan batas tertentu. Adapun subbab program linier adalah yang pertama, sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPTLDV. Yang kedua ada model matematika, dan yang ketiga ada nilai optimum fungsi objektif. Nah, video ini kita akan bahas sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, langsung saja ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini ada pertidaksamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Kita lihat yang pertidaksamaannya dulu. Di sini ada 5 lambang pertidaksamaan. Yang pertama ada lebih dari, yang kedua lebih dari sama dengan, yang ketiga kurang dari, yang keempat kurang dari atau sama dengan, dan yang kelima ada tidak sama dengan. Nah, ini lambang pertidaksamaan. Kemudian kita lanjut ke pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini Ibu Siska kasih contoh 5 contoh, mana sih yang pertidaksamaan linier dua variabel dan mana sih yang bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Kita lihat contoh pertama dan kedua di sini. Di sini variabelnya X dan Y, yang kedua juga X dan Y. Kemudian di sini tandanya atau lambangnya dia lambang pertidaksamaan, ada kurang dari dan lebih dari sama dengan. Ini berarti pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian di sini kita lihat contoh ketiga, 4 dan 5. Nah, di sini dia lambangnya sama dengan. Ini sebuah persamaan, berarti ini bukan pertidaksamaan. Nah, yang keempat, di sini variabelnya hanya satu nih, bukan dua variabel. Berarti ini juga bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, yang terakhir di sini karena variabelnya ada pangkat 2-nya nih di sini, ini masuk ke pertidaksamaan kuadrat, berarti ini bukan juga. Seperti itu ya. Langkah-langkah menggambar grafik pertidaksamaan ada 4. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, ada menentukan titik uji. Yang ketiga, menentukan arsiran. Dan yang keempat, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3X ditambah 2Y kurang dari 8. Yang pertama, kita harus menentukan titik potong atau tipotnya terlebih dahulu. Di sini sudah Bu Siska sajikan sebuah tabel, di mana tabel di sini adalah tabel titik X, Y, kemudian gabungan dari titik X dan Y. Oke, sekarang kita cari untuk X-nya 0, maka di sini Y-nya berapa? Kita carinya melalui pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya kan 3X ditambah 2Y. Nah, di sini kan tandanya kurang dari. Di sini kita ganti bentuk pertidaksamaannya menjadi persamaan atau sama dengan nih di sini. Agar kita itu bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Jadi di sini kita ganti dulu sama dengan 8. X-nya kita substitusikan 0. Gitu ya. 3 kali 0, 0, 0 ditambah 2Y, ya 2Y sama dengan 8, Y sama dengan 8 bagi 2, 4. Jadi di sini Y-nya 4. Kemudian jika Y-nya 0, maka tiga X ditambah 2 kali 0 sama dengan 8. 2 kali 0, 0, 0 ditambah
3x sama dengan 8. Jadi x sama dengan 8/3. Nah, setelah itu kita buat diagram kartesiusnya. Nah, ini titik 0 ya. Di sini tadi kita dapatkan 8/3, maka ini 0,4. Kemudian di sini 8/3,0. Nah, di sini kan 0,4, berarti titiknya di sini. Gitu ya. 8/3,0 ini 8/3 itu 2,6. Anggaplah di sini. Jadi kita gabungkan titiknya. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Karena dia tandanya hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya, tidak ada sama dengan seperti ini, nggak ada sama dengan ininya di bawahnya garisnya, maka garisnya ini putus-putus seperti itu. Nah, Bu Siska buat lagi nih, garisnya putus-putus. Ingat ya, tulis ya di catatan kalian. Kalau tandanya nggak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus. Tapi kalau ada soalnya tandanya sama dengan, entah itu kurang dari atau lebih dari, dia tandanya linear biasa, garis lurus biasa, tanpa putus-putus. Nyambung ya? Lanjut ke sekarang menentukan titik uji. Nah, di sini titik ujinya Bu Siska ambil titik pusatnya aja biar mudah. Titik pusatnya di 0,0. Oke, kemudian kita masukkan pertidaksamaannya seperti ini. Substitusikan x-nya 0, y-nya 0. Maka 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari 8. Nah, 0 tambah 0, 0 kurang dari 8. Nah, setelah ini kan kita lihat nih di sini. Pernyataannya 0 kurang dari 8. Pernyataan ini benar atau salah? Iya, benar. Pernyataannya benar ya. Kenapa benar? Karena 0 ini kurang dari 8. Gimana Bu kalau misalkan pernyataannya benar? Maka jika pernyataannya benar, hasil arsirannya mendekati titik pusat atau mengenai titik pusat. Tadi kan titik pusatnya 0,0. Kita cobanya di 0,0 kan? Ya, maka arsirannya seperti ini. Nah, sudah arsiran berarti kita masuk ke daerah himpunan penyelesaiannya. Mana nih daerah himpunan penyelesaiannya? Ya, daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir ini. Oke, bentar, mana nih? Oke, di sini. DHP-nya. Nah, seperti ini. Nyambung ya? Sekarang contoh kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari min 7x ditambah 3y lebih dari sama dengan min 21. Sama, menentukan titik potong atau tipotnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita cari sebentar. X-nya 0, maka y-nya min 7. Min 7x ditambah 3y sama dengan negatif 21. Min 7 dikali 0 ditambah 3y sama dengan negatif 21. Min 7 kali 0, 0, 0 tambah 3y, 3y sama dengan negatif 21. Maka y sama dengan negatif 21 dibagi 3, negatif 7. Maka di sini negatif 7, 0, negatif 7. Kemudian sekarang y-nya 0, maka min 7x ditambah 3 kali 0 sama dengan negatif 21. Maka di sini negatif 7x sama dengan negatif 21.
X-nya negatif bagi negatif positif ya. 21 bagi 7 3. Maka di sini 3, ini 3,0. Nah, kemudian kita buat diagram kartesius. Di sini 0, negatif 7. Y-nya berarti negatifnya ya di sini ya. Anggaplah di sini negatif 7-nya. Kemudian 3,0 ada di sini. Nah, kemudian di sini setelah itu kita tentukan titik ujinya. Titik ujinya di 0,0. Oke, di sini 0 langsung saja ya. 0 ditambah 0 gitu ya. Kurang dari sama lebih dari sama dengan negatif 21. 0 lebih dari sama dengan negatif 21. Ini pernyataannya benar atau salah? 0 itu lebih dari negatif. Bilangan negatif. Iya, benar. Kalau benar berarti arsirannya mengenai titik pusat. Mana titik pusat yang kita uji titik tadi? Di sini 0,0. Maka arsirannya berarti DHP-nya di atas ya, sini ya. DHP seperti ini. Oke, nyambung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.